Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kewarganegaraan akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu dan terus belajar karena firman Allah, janji Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah, yaitu niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bergembiralah karena Allah berjanji akan menaikkan derajat kita apabila kita diberikan ilmu. Lalu dalam suatu hadis, kedua kaki hamba tidak akan bergeser hingga ditanya tentang umurnya pada apa dihabiskan. Dia menghabiskan umurnya menggunakan apa? Ilmunya pada apa ia amalkan, hartanya dari mana dia usahakan dan kemana dia belanjakan, lalu tubuhnya pada apa ia hancurkan. Maka kalian sebagai tenaga kesehatan, calon tenaga kesehatan, bersyukurlah karena akan bermanfaat bagi orang lain. Sebelum kita mempelajari dan menelaah apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, sebelumnya kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu apa masalah yang tengah dihadapi yang terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Terdapat pertentangan dengan hak dan kewajiban warga negara di bidang politik misalnya, dari yang seharusnya. Contoh pertentangan itu berupa adanya kenyataan di negara masih terdapat warga negara tidak memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Seharusnya setiap warga negara memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lain dalam pemilihan umum. Lalu ada juga kenyataan bahwa di sekitar masih banyak warga negara yang tidak membayar pajak. Seharusnya setiap warga negara wajib membayar pajak untuk dapat penyelenggaraan negara berjalan dengan lancar. Lalu kenapa warga menjadi apatis politik seperti itu dan tidak mau menggunakan hak pilihnya? Warga negara yang tidak berpartisipasi aktif dalam sistem politik atau apolitis di Indonesia, khususnya dalam pemilihan umum, adalah warga negara yang berasal dari kelompok masyarakat menengah yang lebih menyukai status quo. Kekecewaan terhadap pemerintah membuat warga negara tidak ingin menggunakan hak memilih dalam berpolitiknya. Lalu, hal yang menyebabkan seorang warga negara bersifat apolitis dalam sistem politik Indonesia yang lainnya diantaranya karena masyarakat kurang percaya terhadap hasil pemilihan umum. Banyak selentingan yang mengatakan bahwa terdapat berbagai jenis kecurangan dari pihak-pihak yang memang ingin dia menang, sehingga melakukan berbagai hal yang di luar yang seharusnya dan bertindak curang. Lalu bagaimana cara menanggulangi hal tersebut sehingga tidak membabi buta dan tidak menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan? Kita sebagai warga negara harus mampu mengajak dan menyeru warga negara yang lain, terutama orang terdekat kita, untuk melakukan hak-hak dan kewajiban sebagaimana telah diatur oleh undang-undang, karena dengan menyelenggarakan dan menunaikan hak dan kewajiban akan membuat negara kita akan semakin baik. Walaupun prasangka-prasangka buruk selalu ada, kan tetapi kita harus tetap membangun prasangka positif. Mudah-mudahan Indonesia semakin baik ke depannya dengan partisipasi dan ditunaikannya hak dan kewajiban diri kita pribadi terhadap negara kita tercinta Indonesia ini. Adapun yang menjadi hak dari warga negara, kita akan coba ulas satu persatu. 1. Memperoleh kemerdekaan. Hal ini sudah kita peroleh saat ini, yaitu mulai dari tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia telah mengalami kemerdekaan. Dari awalnya dijajah oleh negara lain dan diberikan kemerdekaan pada saat itu dengan perjuangan
rakyat Indonesia yang mengusahakan kemerdekaan itu sehingga dapat diperoleh kemerdekaan itu. Maka dari itu tugas kita untuk dapat mengisi kemerdekaan itu dengan hal yang bermanfaat dan dengan menambah ilmu dan skill sehingga kita dapat menjadi manusia yang mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Hak yang kedua adalah memperoleh kesejahteraan. Hak ini berhubungan dengan hak yang ketiga, yaitu mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kesejahteraan diperoleh dari adanya pekerjaan seseorang yang ditekuninya. Lalu penghidupan yang layak ini juga dapat diperoleh jika seseorang berusaha dan bekerja. Kenapa bisa seseorang itu memiliki rezeki? Karena seorang berusaha dan berdoa untuk memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan tidak terpengaruhi oleh adanya suatu kesulitan-kesulitan. Hendaknya dilakukan pendidikan terhadap seseorang atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga pekerjaan yang nantinya akan diperoleh adalah pekerjaan yang lebih mudah dilakukan, relatif tidak banyak menghabiskan tenaga dan dapat disiasati dengan berbagai hal. Contohnya, pekerjaan dengan menggunakan tenaga yang ada, misalnya seorang ART, asisten rumah tangga, atau seorang pekerja bangunan. Di saat corona seperti ini, pekerja harian lepas seperti itu tentunya harus selalu melaksanakan kegiatan di luar rumah karena tenaga yang ia jadikan jasa untuk mendapatkan rupiah. Sedangkan jika dibandingkan dengan pekerjaan mengajar dengan keadaan corona seperti ini dapat dilaksanakan melalui media daring atau pembelajaran jarak jauh yang tidak mengharuskan pengajar untuk keluar beraktivitas di luar rumah, padahal corona di mana-mana. Hak yang keempat adalah kesamarataan di depan hukum. Kesamarataan di depan hukum adalah harga mati yang harus didapat dari negara. Tidak boleh membedakan siapa seseorang, apakah dia memiliki jabatan atau tidak, apakah orang ini memiliki uang atau tidak. Seharusnya hukum di suatu negara itu adil dan memiliki ketajaman yang sama, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, tapi harus sama-sama tajam ke berbagai arah sehingga terjadi kesamarataan persamaan hukum di depan hukum. Kelima adalah memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini sudah dipermudah oleh negara, yaitu menggratiskan sekolah-sekolah negeri untuk pendidikan dasar. Negara berusaha memberikan pendidikan yang layak bagi segenap warganya. Lalu untuk pendidikan tinggi, saat ini sudah banyak sekali beasiswa yang bertebaran, mulai dari beasiswa pemerintah yaitu beasiswa bidik misi ataupun beasiswa yang merupakan dari pemerintah daerah atau kota atau kabupaten yang menjamin masyarakatnya bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Hal ini merupakan langkah yang sangat baik bagi diperolehnya pendidikan yang layak oleh masyarakat. Selain itu, ada juga bantuan bagi orang yang tidak mampu berupa PKH, program keluarga harapan. Hal ini mau diharapkan setiap
keluarga yang memiliki anggota keluarga bersekolah harusnya tetap bisa lancar melaksanakan sekolahnya karena tidak terhambat dari biaya operasional sekolahnya. Untuk yang selanjutnya, hak dari warga negara adalah beragama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kepercayaan yang ada di dalam diri kita itu tidak bisa diganggu gugat. Apakah kita meyakini satu agama atau agama yang lain, itu harus dihormati oleh negara dengan cara melindungi warganya agar bisa beribadat sesuai dengan kewajiban agamanya. Hak yang selanjutnya adalah berhak ikut serta dalam pembelaan negara. Negara terkadang ada di dalam situasi yang sulit dibandingkan dengan negara yang lain, ataupun ada tekanan dari negara yang lain. Itu harus kita membela negara kita. Nah, ini adalah hak dari warga negara, boleh ikut serta dalam pembelaan negaranya. Hak selanjutnya adalah mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Ya, tentunya harus dilakukan juga sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tidak juga menyudutkan pihak lain. Meskipun kita berhak mengeluarkan pikiran kita maupun dengan lisan dan tulisan, akan tetapi perlu dicatat bahwa penyampaiannya seharusnya dengan bahasa yang baik, sopan, dan dengan etika. Lalu selanjutnya, hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, hak ini harus dipenuhi oleh negara sehingga masyarakat menjadi tenang untuk melaksanakan kehidupannya. Masyarakat dapat terjamin bahwa ia boleh bertahan hidup. Ini dijamin oleh negara karena ini adalah hak yang paling fitrah dari manusia, hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sehingga jika tanpa sebab ada warga negara yang kehilangan nyawa, negara harus memprosesnya secara hukum dan diberikan hukuman yang setimpal kepada orang yang telah merenggut kehidupan orang tersebut. Hak selanjutnya adalah berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Maka dari itu adanya KUA dari negara yang disediakan kantor urusan agama untuk dicatatnya pernikahan dan dibebaskannya dilakukan pernikahan di Indonesia ini dengan segala peraturan-peraturannya yang ada dan persyaratan-persyaratannya harus dipenuhi juga. Jangan juga karena berhak nikah lalu menikahi anak di bawah umur seperti Syekh Puji, tidak boleh ya. Lalu hak terakhir, berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Hal ini harus dilindungi oleh negara karena ini melanggar hak asasi manusia apabila tidak dilindungi oleh negara. Adapun kewajiban bagi warga negara yang harus diberikan kepada negaranya ditunaikan. Pertama, menyebar perdamaian. Tidak dibenarkan saling menghujat dan saling memprovokasi satu sama lain yang menimbulkan perpecahan serta menimbulkan adanya konflik. Apalagi jika tengah memanas situasinya, sehingga tetap harus mempelopori perdamaian bagi masyarakatnya. Kedua, menghormati perbedaan agama sebagaimana hak yang seharusnya diterima oleh warga negara, yaitu mendapatkan persamaan dan pengakuan bebas beragama. Maka
Warga negara lain juga harus menunaikan kewajibannya, yaitu menghormati agama-agama yang dipeluk oleh warga yang lain, sehingga terjadi tenggang rasa antara umat beragama. Dan ini sangat baik untuk keutuhan kesatuan negara Republik Indonesia. Hak yang ketiga adalah menghormati perbedaan suku. Di Indonesia ini ada berbagai suku, suku Batak, suku Sunda, banyak sekali suku Asmat. Nah, Indonesia yang berbeda-beda ini tentunya memiliki karakteristik suku yang berbeda-beda satu sama lain antar sukunya. Sehingga walaupun terdapat perbedaan dari setiap suku, harus tetap dihormati oleh masing-masing individu. Ini adalah kewajiban. Yang keempat, menjaga dan membela nama baik negara. Negara kita itu adalah hal yang harus kita bela dan kita jaga. Apapun resikonya, kita bisa juga melakukan pembelaan dan menjaga nama baik negara dengan cara memberikan prestasi-prestasi yang gemilang agar negara kita bisa diakui keberadaannya dan dipandang tidak dengan sebelah mata oleh negara lain, sehingga negara kita nama baiknya tetap terjaga jika masyarakatnya memiliki segudang prestasi. Kewajiban yang selanjutnya, mentaati peraturan hukum dan perundang-undangan. Meskipun saat ini sering beredar hukum atau peraturan yang dulu kala tidak ada, misalnya undang-undang yang mengatur tentang ITE, penggunaan medsos, hal ini tetap harus dipatuhi dengan baik oleh warga. Kewajiban yang selanjutnya adalah mentaati norma dan etika. Terkadang terdapat peraturan-peraturan yang tidak tertulis secara pasti, tapi diakui dan ada di masyarakat. Hal itu merupakan etika dan norma. Norma memang tidak tertulis, tapi wajib ditunaikan. Kewajiban seseorang adalah mentaati dan menjalankan norma dengan baik, walaupun norma tersebut tidak tertulis. Misalnya, harus berbuat sopan kepada seseorang yang usianya lebih tua. Hal ini merupakan norma tidak tertulis, tapi harus dilakukan karena merupakan identitas yang baik, kebiasaan yang baik, dan diakui oleh semua masyarakat. Lalu, kewajiban yang selanjutnya, tidak melanggar hak asasi orang lain. Hak asasi ini diakui secara dunia, harus dilaksanakan dan ditunaikan, sehingga menjadi wajib adanya menunaikan atau membebaskan orang lain melaksanakan hak asasinya. Kewajiban selanjutnya, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bila situasi genting, maka masyarakat harus bisa mempertahankan negara Indonesia ini. Kewajiban yang lain adalah wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Hal ini tentunya masuk akal karena sudah dibiayai. Maka dari itu, masyarakat hanya wajib mengikutinya, walaupun pada kenyataan ada masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan dasar, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang sangat rendah sehingga untuk operasional anaknya bersekolah tidak memiliki sama sekali, atau masyarakat yang terlewat mendapatkan bantuan. Sumbernya adalah dari UUD 1945 dan juga buku pendidikan kewarganegaraan di level sekolah menengah atas dikompilasi. Yang selanjutnya adalah mengenai pendidikan karakter, sesuatu yang wajib diperoleh oleh mahasiswa tapi jarang diperoleh dan diberikan di level pendidikan tinggi.
ini diperoleh dari aplikasi Ruang Guru tentang apa-apa saja pendidikan karakter yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama, mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga apabila sudah mengetahui kelebihan itu bisa dioptimalkan dan dijadikan potensi yang sangat baik bagi kemajuan seseorang. Sedangkan kekurangan ini juga harus diidentifikasi dan harus diketahui sejak dini, karena jika tidak maka akan merusak jalan yang telah ditempuh saat ini. Jika diketahui sejak dini, maka orang tersebut atau Anda dapat meminimalisir adanya atau terjadinya kesalahan-kesalahan dan keteledoran yang terjadi pada diri Anda. Kekurangan-kekurangan ini bisa ditekan sehingga apa yang menjadi kelebihan bisa lebih menonjol daripada kekurangannya. Manusia secara alami itu memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga tidak perlu malu tentang kekurangan ini, kan tetapi harus bisa disiasati bagaimana kekurangan ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu memberikan efek kepada diri kita, tapi kelebihan yang lebih dominan untuk dapat menunjang kesuksesan kita ke depannya. Lalu yang kedua, mencari tahu dan menetapkan tujuan hidup. Kita harus mencari tahu dan menetapkan tujuan hidup kita. Mau kemana Anda? Mau ngapain Anda? Kedepannya apa resolusi Anda? Bukan hanya resolusi jangka pendek saja, tapi resolusi jangka panjang. Ingin tahu apa tujuan akhir hidup Anda? Maka perbanyaklah membaca. Dengan banyak membaca dan banyak memiliki informasi terutama terkait mengenai orang-orang sukses, maka Anda akan sendirinya akan tahu apa tujuan hidup Anda. Yang ketiga, bersyukur. Bersyukur ini terkadang memang sulit, tapi ingatlah, apabila bersyukur maka nikmatmu akan ditambah, dan apabila yang kufur maka akan mendapatkan azab yang pedih. Sehingga bersyukurlah, ayo mari bersyukur. Dengan bersyukur maka etos kerja akan meningkat. Dengan bersyukur maka akan memiliki semangat. Dengan bersyukur janji Tuhan akan ditambahkan rezeki dan nikmatnya. Lalu cara bersyukur juga dengan cara terus beribadah. Lalu tidak menghakimi orang, artinya jika saat ini adanya medsos membuat satu sama lain mengetahui hal yang terjadi pada orang-orang, kehidupan pribadi orang-orang dijajakan secara cuma-cuma, hal ini juga bukan alasan untuk menghakimi orang lain bahwa orang tersebut A, orang tersebut B, akan tetapi lebih kepada jika seseorang memamerkan sesuatu, maka untuk menjadi bahan introspeksi bagi kita atau bahan semangat bagi kita atau untuk catatan kita saja tanpa adanya proses menghakimi dari kita. Yang keempat, membina hubungan baik dengan orang tua dan juga dengan guru. Kalau mahasiswa berarti dengan dosen. Membina hubungan baik dengan orang tua itu tidak menjadi rugi, karena ridho dari Allah adalah berada pada ridhonya orang tua. Jika orang tua meridhoi dan suka kepada kita, sayang, meskipun pasti orang tua itu sayang, tapi kalau ridho, sayang dan ridho, maka jalan kita akan menjadi lurus dan akan menjadi mudah, semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru yang memberikan ilmu walaupun hanya sedikit, tetap kita harus memberikan penghormatan sebagaimana kita menghormati orang tua kita dan menyayangi orang tua kita. Karena apa yang dilihat mengenai guru ini belum tentu itu yang sebenarnya terjadi, dan perjuangan guru adalah sangat besar sekali. Yang selanjutnya adalah tips menghadapi kecemasan. Kecemasan tentunya pasti senantiasa menghantui kita. Kecemasan ini juga disampaikan oleh Rasulullah, karena memang kecemasan ini adalah separuh dari nyawamu. Kecemasan ini sudah pasti ada di setiap langkahmu. Tapi bagaimana menghadapi kecemasan ini agar kecemasan ini tidak menjadi menghambatmu?
kecemasan ini justru harus jadi motivasimu. Kecemasan itu bagus karena menjadi alarm bagi kita agar dapat mengantisipasi sesuatu hal yang akan terjadi. Kecemasan adalah anugerah. Bisa diantisipasi kecemasan ini agar tidak menjadi buruk dengan cara yang pertama, senantiasa beribadah dan berdoa. Dengan banyak berdoa, berzikir, dan juga bersolawat ini bisa membuat kecemasan menjadi hilang. Atau dengan cara bertanya kepada yang kira-kira dapat membantu kita, misalnya orang yang lebih dewasa dari kita, atau orang tua kita, atau pemuka agama. Dengan berkonsultasi kepada orang yang dianggap bisa menghilangkan kecemasan ini, maka kecemasan pun akan hilang dan ada keoptimisan yang tumbuh. Lalu mengubah mindset kegagalan. Biasanya ada orang-orang yang mudah jatuh karena kegagalan, tapi mindset yang baik mengenai kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Lalu kegagalan juga wadah atau cara bagaimana kita mengetahui apa saja hal-hal yang telah kita lewatkan dari kegagalan itu. Kenapa kita bisa gagal? Maka saatnya untuk mengetahui apa saja hal-hal yang membuat kita gagal. Dan setelah mengetahui hal yang membuat kita gagal tersebut, maka di kemudian hari apabila melakukan yang sama, tidak mengulangi kegagalan tersebut, sehingga keberhasilan akan diraih dengan tidak melakukan apa saja yang menyebabkan kegagalan tadi. Yang selanjutnya adalah karakter cerdas berinternet. Jangan sampai lupa waktu. Internet bisa menjadi manfaat, tapi internet juga bisa menjadi madarat bagimu. Internet ini bisa memberikan kebahagiaan, apalagi apabila postingan kita banyak yang menanggapi dengan baik, mengomentari, like. Ini bisa meningkatkan hormon dopamin, yaitu hormon kebahagiaan yang bisa memberikan rasa bahagia dan senang. Tapi tentunya keberadaan hormon dopamin ini harus ada pada level yang normal atau tepat dan cukup, tidak boleh berlebihan. Tapi berdasarkan penelitian, penggunaan internet kita dalam sehari itu lebih dari 8 jam, sehingga hal ini membuat kita menjadi kelebihan dari hormon dopamin ini. Hal ini tidak baik, banyak dampak buruknya, banyak sekali efek negatifnya apabila terlalu sering menggunakan gadget, khususnya untuk media sosial. Tapi sebetulnya gadget ini atau internet ini dapat bermanfaat untuk kita dalam melakukan kebaikan, misalnya memberikan seruan-seruan baik, pendidikan, kesehatan, khususnya Anda sebagai calon tenaga kesehatan memberikan ilmu-ilmu terkait kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat, teman-teman yang non-kesehatan, saling mengingatkan satu sama lain. Atau internet ini juga bisa digunakan untuk mengerjakan tugas atau menambah wawasan dalam hal yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya, memahami nilai norma budaya menjadi netizen yang baik. Netizen itu adalah internet citizen, yaitu warga internet. Maka sebagai warga negara, seperti halnya warga negara di luar internet atau di dunia nyata, memiliki nilai-nilai dan norma budaya yang harus dipatuhi. Oleh karena itu sama, warga internet juga atau netizen memiliki norma yang berambu-rambu, yaitu selalu men-share hal yang benar, harus melakukan filter mengenai berita yang akan kita bagikan, apakah berita itu hoax atau tidak, apakah berita itu benar, valid atau tidak. Harus terlebih dahulu dicari tahu sumbernya dengan membaca atau menanyakan kepada orang yang
lebih tahu dari kita apakah berita ini benar, apakah berita ini sahih. Jadi harus ditelusuri hoax atau bukan. Selain itu, di dalam berinternet juga harus mengenal waktu. Ini adalah norma yang harus dijaga oleh netizen. Kemudian di internet juga dilarang saling bullying internet itu harus dihindari, jangan dilakukan. Kemudian di internet juga tidak boleh saling menghujat apapun, bukan hanya menghujat negara, menghujat saling sesama kita pun tidak boleh, karena itu akan memperuncing dan memecah persatuan negara. Lalu jadilah pribadi yang terbaik. Menjadi pribadi yang terbaik ini harus dilatih sejak dini. Pribadi yang terbaik itu selalu percaya bahwa kita akan memperoleh apa yang kita harapkan, dan kita adalah orang yang baik, orang yang bisa menebar kebaikan, dan orang yang memiliki value, orang yang memiliki kelebihan. Meskipun tentunya memiliki kelemahan, tapi harus senantiasa yakin bisa berintrospeksi diri. Tapi introspeksi ini bukan menjadi kambing hitam. Kita harus bisa tidak mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali, hanya keledai yang bisa terperosok pada lubang yang sama. Maka dari itu kita bukan keledai, kita manusia, maka harus mempelajari agar tidak terperosok kepada lubang yang sama. Pendidikan karakter yang terakhir, yang selanjutnya adalah bersikap baik pada tubuh. Bersikap baik pada tubuh ini melakukan PHBS, perilaku bersih hidup dan sehat. Jadi harus senantiasa bersih, lalu memiliki pola hidup yang sehat, tidak merokok, rajin berolahraga. Apalagi Anda sebagai calon tenaga kesehatan, maka hidupnya harus memiliki pola hidup yang sehat, karena nanti wajib menjadi penyeru kesehatan, memberikan informasi dan pendidikan kesehatan. Lalu yang terakhir, mencintai agama dan Tuhan. Agama yang dipeluk ataupun apapun agamanya, maka harus selalu dilakukan kewajiban-kewajibannya, ibadahnya semaksimal mungkin, karena semua agama baik lalu dari Tuhan. Maka dari itu, untuk kelancaran apapun kegiatan kita ataupun kesehatan negeri kita ini, maka kita mendekatlah kepada Tuhan agar bisa diberikan secepatnya dilepas dari musibah corona ini, sehingga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Menjadi tenaga kesehatan bukan hal yang dengan sendirinya tidak menghiraukan komitmen mutu. Menjadi tenaga kesehatan itu harus menomorsatukan komitmen mutu, karena ini merupakan pelayanan publik dan penyelenggaraan profesionalisme. Tenaga kesehatan harus mencakup adanya komitmen mutu dari individu, lalu adanya orientasi mutu yang kuat untuk memuaskan pelanggan, lalu efektif dalam pengerjaannya, tidak meribetkan dalam biayanya, efisien juga dalam kesimpulan dari proses yang dilakukannya, efisien dalam waktu, efisien dalam biaya, memiliki kreativitas yang tinggi, kreativitas untuk selalu berinovasi dan menjadi yang terbaik. Lalu adanya inovasi dalam berbagai hal. Pelayanan publik itu dapat dilakukan inovasi yang terus-menerus berdasarkan feedback yang diterima oleh organisasi atau fasilitas kesehatan. Hal ini menjadi
Dasar untuk dilakukannya inovasi untuk menjadi lebih baik lagi pelayanan publik yang maksimal dan memuaskan adalah harga mati bagi tenaga kesehatan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.